Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Indah Sugiyarti dari kelas 4 PBI A1, NIM 182020390. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses uji data menggunakan SPSS untuk tugas statistik. Di sini saya akan menguji sebuah data untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional dengan data sebagai berikut. Kemudian saya akan menguji data tersebut untuk memenuhi syarat uji parametrik, uji normalitas dan homogenitas, dan menguji apakah ada perbedaan hasil pembelajaran. Kemudian kita akan menguji data tersebut. Yang pertama kita siapkan datanya dan buka SPSS-nya. Kemudian salin data yang akan diuji ke dalam data view pada SPSS. Selanjutnya buka variabel view dan ubah variabel 1 menjadi authentic assessment dan variabel 2 menjadi konvensional. Kemudian pada kolom desimal kita ubah menjadi angka 0 semua. Selanjutnya kembali ke data view dan kemudian klik analyze, pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog dan one sample KS. Selanjutnya pindahkan semua variabel ke dalam test variable list. Lalu kita klik OK. Setelah muncul output seperti ini, kita salin ke Microsoft Word seperti ini. Kemudian kita akan menginterpretasikan data tersebut. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji normalitas terhadap kedua variabel di atas. Bagian yang perlu dilihat adalah bagian Kolmogorov-Smirnov dan signifikansi. Berdasarkan hasil di atas diperoleh untuk variabel authentic assessment sebesar 0,8 dengan nilai signifikansi 0,45. Maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya variabel konvensional juga menunjukkan nilai sebesar 0,525 dengan signifikansi 0,945, yang artinya hasil tersebut lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa variabel konvensional berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel authentic assessment dan konvensional memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,5. Jadi kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas data. Kita bersihkan data dahulu, kemudian kita menyiapkan data seperti ini. Prestasi belajar terdiri dari authentic assessment dan konvensional. Untuk authentic assessment saya beri kode 1 dan untuk konvensional saya beri kode 2. Kemudian kita akan salin data ini ke dalam SPSS. Lalu pada variabel view kita ganti nama variabel sesuai dengan yang ada di Excel. Yang pertama prestasi,
Yang kedua, metode. Lalu kembali ke data view, kemudian pilih analyze, pilih pilih descriptive statistic, kemudian pilih explore. Selanjutnya, pindahkan prestasi ke dependent list dan metode ke vector list. Lalu kemudian klik plots, checklist pada untransformed, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Lalu kita copy hasilnya ke dalam Microsoft Word dan saya akan menginterpretasikan hasil uji homogenitas. Kita copy yang test of homogeneity of variance seperti ini. Dari tabel output di atas dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,685. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian yang sama atau homogen. Kemudian saya akan mencari tahu apakah ada perbedaan hasil pembelajaran antara authentic assessment dengan konvensional. Di sini saya menggunakan independent sample test. Caranya adalah salin data yang seperti ini ke SPSS seperti ini. Kemudian pada variabel view, nama variabel diganti seperti ini dan seperti ini. Sudah selesai, kemudian klik analyze, pilih compare means, kemudian pilih independent sample t-test. Akan muncul tabel dialog seperti ini. Kemudian pindahkan prestasi ke test variabel dan metode ke grouping variabel. Selanjutnya klik define groups, ketikkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2, lalu kemudian continue, lalu kita pilih option dan pastikan hasilnya seperti ini, sudah sesuai, lalu klik continue, lalu kita klik OK dan akan muncul hasil seperti ini. Hasil seperti ini. Kemudian kita salin yang independent sample test ke dalam Microsoft Word seperti ini. Dasar pengambilan keputusan ini didasarkan pada jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka hipotesis 0 diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0. Yang artinya kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil prestasi belajar antara penilaian authentic assessment dengan konvensional pada pembelajaran mata kuliah reading 1. Selanjutnya adalah uji data dengan analisis regresi.
dengan contoh data seperti ini. Seorang mahasiswa bernama Dian ingin melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berskala Likert. Dian ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara penggunaan sosmed dan nilai terhadap prestasi belajar statistik. Kemudian kita akan menguji data untuk mengetahui berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Langsung saja kita siapkan datanya, kemudian salin data dan masukkan ke dalam SPSS. Setelah itu pada variabel view kita ganti nama variabelnya sesuai dengan data. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua nilai, dan yang ketiga prestasi statistik. Lalu kolom desimal kita ubah menjadi 0. Setelah itu kembali ke data view, kemudian klik analyze, pilih regression dan pilih linear. Akan muncul tabel seperti ini. Kemudian pindahkan prestasi statistik ke dalam kolom dependen dan variabel sosmed ke independen serta nilai ke independen. Lalu setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita checklist pada estimate, model fit dan R-square untuk mengetahui berapa pengaruh variabel independen terhadap variabel Y, dan juga checklist deskriptif. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya klik plot, pindahkan dependen ke kolom Y dan Z-receipt ke kolom X. Kemudian checklist pada histogram, lalu klik continue. Setelah itu metode kita pilih enter. Setelah itu klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita salin hasilnya ke Microsoft Word. Kita salin tabel correlation, model summary, tabel ANOVA, serta tabel koefisien seperti ini. Lalu kita analisis hasil datanya. Yang pertama, tabel correlation. Berdasarkan hasil analisis datanya, maka dapat diputuskan nilai R hitung sama dengan X1 terhadap Y sebesar 0,888, sedangkan R tabel sebesar 0,553. Maka RXY lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikansi 5%, yang artinya terdapat pengaruh antara penggunaan sosmed terhadap prestasi belajar statistik. Begitu juga dengan variabel nilai yang sebesar 0,616 lebih dari 0,553. Jadi terdapat pengaruh antara nilai terhadap prestasi belajar statistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan sosial media dan nilai terhadap prestasi belajar statistik. Selanjutnya pada model summary dapat disimpulkan bahwa tabel di atas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktator terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lain. Selanjutnya adalah pada tabel ANOVA. Dapat diputuskan bahwa besar F hitung yaitu 2,3411 dilihat dari signifikansi 0,000 kurang dari 0,05.
Maka demikian H0 ditolak. Jadi nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulannya, variabel independen sangatlah berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu tabel koefisien. Dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah 3,029. Sedangkan penggunaan sosial media adalah 0,262 dan nilai memiliki nilai sebesar 0,015. Menunjukkan bahwa prestasi belajar statistik dipengaruhi oleh penggunaan sosial media dan nilai dengan persamaan sebagai berikut. Dia sama dengan 3,029 min 0,262 X1 plus 0,015 X2, yang dengan Y adalah prestasi belajar statistik, X1 adalah sosial media, dan X2 adalah nilai. Demikian proses menguji data menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah data tersebut memenuhi persyaratan parametrik dan analisis regresi. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.